Sabda TV. Wamin ghairi takyifin, yang ketiga takyif. Apa takyif? Mempertanyakan tentang bentuk atau hakikatnya. Contoh misalnya kalau ibu mendengar Allah punya 2 tangan, terus ibu bertanya, Ustadz gimana bentuk tangannya Allah? Gak boleh kita tanya. Loh kenapa gak boleh ditanya? Karena Allah tidak pernah memberitahu itu kepada Rasulullah SAW. Tidak pula Rasulullah memberitahu itu kepada para sahabat. Ya. Disebutkan dalam hadis ya Ibu, Rasulullah SAW bersabda, Allah kelak pada hari kiamat yaqbidus samawati biyadihil yumna. Allah akan menggenggam langit dengan tangan kanannya dan menggenggam bumi dengan tangan lainnya. Lalu Rasulullah SAW mencontohkan. Lalu Allah goyang-goyangkan sambil berkata, Anal Malik, aina mulukul ard. Rasul mencontohkan, ya, akulah raja di hari ini. Di mana raja-raja dunia? Ya. Bukan berarti Rasulullah sedang menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tapi itu menunjukkan isbat, penetapan bahwa Allah punya tangan. Tapi enggak boleh kita bertanya gimana sih bentuk tangan Allah, enggak bisa, enggak boleh. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik dan berkata, ya wahai Imam Malik, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arash. Kaifa istawa? Bagaimana tata cara beristiwanya? Bagaimana tata cara beristiwa? Maka Imam Malik pun berkata apa? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa dalam bahasa Arab sudah diketahui maknanya. Yaitu ala wartafa, tinggi. Ya. Wal kaifu majhul. Tata caranya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani bahwa Allah beristiwa di atas aras itu wajib, kata Imam Malik. Wassu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan bagaimana caranya itu termasuk bid'ah. Gak boleh kita mempertanyakan atau membayangkan. Ibu, bukan dalam hadis Allah punya jari jemari. Ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim tuh ya, dalam sahihnya. Ada orang Yahudi datang berkata, wahai Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan meletakkan tanah di satu jarinya, meletakkan pepohonan di satu jarinya, air di satu jarinya. Mendengar itu Rasulullah tertawa membenarkan ucapan si orang Yahudi itu. Orang Yahudi mengatakan demikian, Allah punya tangan. Mereka dapatkan dalam Taurat bahwa Allah nanti pada hari kiamat akan meletakkan tanah di satu jarinya, air di satu jarinya, pepohonan di satu jarinya, makhluk yang lain di satu jarinya. Ternyata Rasulullah SAW membenarkan. Ini orang Islam mengatakan, masa Allah punya jari jemari? Iya. Kita katakan wajib imani karena itu yang dikabarkan oleh Rasulullah, dan nggak boleh dibayang-bayangin. Ibu, kalau ibu membayangkan jari, pasti yang terbayang jari siapa, Bu? Jari kita. Karena selama ini yang kita lihat cuma jari kita aja, sehingga yang terbayang pasti jari kita. Ya nggak, Bu? Iya. Padahal kalau ibu ditanya, Bu, pernah nggak yang melihat jarinya malaikat? Bisa ibu sifatkan jarinya malaikat bentuknya kayak gimana? Nggak tahu, Ustaz. Ya udah, malaikat aja nggak bisa ibu bayangin. Ibu pernah melihat jari jemari iblis? Nggak bisa juga. Ya, itu yang sifatnya makhluk aja kita nggak bisa bayangin, Bu. Terus kita mau membayangkan Allah yang maha gaib,
tentu tidak layak untuk kita bayangkan, ibu-ibu sekalian. Iya, nggak bisa, ibu-ibu sekalian. Nah, ini takyif, nggak boleh, Bu. Takyif artinya mempertanyakan bentuk atau hakikat sifat Allah, ya, baik dengan ucapan maupun dengan pikiran. Yang keempat yang tidak boleh apa? Tamtsil. Apa tamtsil? Yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tangan saya sama dengan tangan Allah sama dengan tangan saya. Ini haram, kita katakan demikian, karena Allah tidak pernah serupa dengan makhluknya. Maka Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Allah mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Allah meniadakan. Lalu Allah menetapkan, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Manusia mendengar tidak? Manusia mendengar. Manusia melihat tidak? Manusia melihat. Tapi apakah manusia melihatnya Allah dengan melihatnya manusia sama? Tidak. Sesama makhluk saja bisa berbeda, Bu. Elang melihat, burung hantu melihat, manusia melihat. Tapi apakah penglihatan elang dan burung hantu dengan manusia sama? Tidak. Elang dari jarak 3 mil yang sangat jauh bisa melihat tikus yang kecil. Burung hantu di malam hari, dia dalam keadaan gelap gulita, bisa melihat tikus, ya, dari kejauhan 6 km. Ya. Kita boro-boro mana bisa lihat. Itu sesama makhluk saja beda jauh gitu loh. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin, yang tidak tersembunyi dari Allah sedikit pun apapun. Nah, lihat Ibu, inilah ya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah punya sifat, tapi sifat Allah tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Allah punya kaki, betul, Rasulullah yang mengabarkan itu. Sebutkan dalam hadis bahwa api neraka senantiasa minta kepada Allah dan berkata, ya Rabb, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan ya Allah? Terus dilemparkan manusia-manusia yang kafir ke dalam api neraka, sementara neraka terus berkata, ya Allah, masih ada tambahan tidak ya Allah? Hatta yadhu'ar rabbu qadamah, sampai Allah pun meletakkan kakinya di neraka. Fatanzawi, ya, fataqulu qat. Malaikat neraka pun berkata, cukup ya Allah. Wajib imani, Bu, Allah punya kaki, tapi jangan dibayangin. Dan jangan disamakan kaki Allah dengan kaki kita. Ya, nggak sama. Wajib imani saja. Tapi orang yang mendewakan akal sekali lagi nggak bakal terima itu, Bu. Masa Allah punya kaki? Ya. Subhanallah. Rasulullah yang mengabarkan, nggak mungkin itu. Itu makna qadam dalam hadis itu maksudnya jamaah manusia itu. Subhanallah. Mana ada dalam bahasa Arab kata qadam artinya jamaah manusia? Ya. Mereka ubah-ubah itu, Bu, makna-makna ayat dan hadis. Akibat daripada mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Ibu sekalian. Dan biasanya Ibu, kullu mu'attil mumatsil. Setiap orang yang menolak sifat Allah, akibat dia menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Biasanya begitu. Makanya mu'attil itu, Bu, melakukan 2 kesalahan. Pertama, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan apa? Kami beriman
Semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya kami mengimani. Iya. Tanpa kami menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Iya. Nah ini bebas sekalian. Jadi tauhid asma wa sifat termasuk konsekuensi dari tauhid apa? Rububiyah.